Cek 1. Shalom jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum memulai ibadah kita ambil waktu teduh sejenak. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan votum dan salam secara bertanggapan. Yesus pernah berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Marilah kita yang telah memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertaimu dan menyertaimu juga. Mari bersama-sama dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama menaikkan pujian Be Exalted, O God. Kasih-Mu tak berubah. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi.
Introitus kita terambil dari Mazmur 57, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-12. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat, dalam kitab Hosea mengisahkan bagaimana Allah menyuruh Nabi Hosea untuk mengambil seorang perempuan sundal dan menikahinya. Ini merupakan sebuah gambaran bahwa Allah melihat bangsa Israel sebagai istri yang dikasihi. Meskipun Israel seringkali tidak berlaku setia dan menyembah berhala lain. Bahkan saat Gomer, sang istri dari Hosea ini yang sudah dinikahi, dia kembali bersinah. Allah menyuruh Hosea untuk kembali mencari Gomer dan menebusnya kembali. Demikian pun kehidupan kita saat ini. Mungkin banyak hal yang kita lakukan di dalam kehidupan ini seringkali menyakiti hati Tuhan. Mari di hadapan Bapa kita, saat ini kita datang dengan rendah hati, membuka hati kita, membuka kehidupan kita. Kita menyanyikan pujian di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata di hadapan Bapa, saat ini kita datang dengan segala keberadaan kita. Datang dan bukalah hatimu. Curahkan segalanya kepadanya. Mari dengan senyap kita mengambil waktu untuk berdoa. Saya undang jemaat sekalian, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan baitnya yang ketiga. Di depan mata Yesus, ternyata kesalahanku dan hidupku
Tuhan segala pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami. Bahkan ketika kami berlaku bebal di hadapan-Mu, dan kami masih senang terjebak melakukan dosa yang sama. Kami bersyukur Engkau masih mengingatkan kami untuk bertobat dan kembali kepadamu. Tolong kami Tuhan belajar dan kuatkan kami ya Bapa, hingga hidup kami boleh semakin sempurna dan serupa dengan Engkau. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-1 dan ke-2. 3:4. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Yesus telah mati bagi kita di atas salib. Baru minggu yang lalu kita bersama-sama merayakan akan kebangkitan Kristus, memperingati kemenangan dan kebangkitannya atas kuasa dosa. Mari saat ini kita sebagai respon atas pengampunan dosa kita, bersama kita menaikkan sembah dan pujian kita hanya bagi Dia, Allah yang telah menebus dosa kita, bahkan yang telah kita mengangkat kita menjadi anaknya. Bagi Dia. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Yang angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia telah mengangkat kita menjadi anaknya. Yang angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya, bagi Dia segala pujian, hormat serta juga syukur. Mari bersama-sama kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat. Yang pertama kita mau berdoa untuk bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah ini. Mereka saat ini mungkin kehilangan teman, anggota keluarga, kehilangan harta benda, mungkin juga mereka ada yang terluka. Kiranya kita mau berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan mau menolong mereka. Dan juga kita berdoa untuk pemerintah yang menangani, kiranya bencana ini dapat segera ditanggulangi dengan baik. Kita juga berdoa yang kedua untuk bencana yang terjadi di Jawa Timur ini, khususnya di daerah Malang, Lumajang, dan juga Blitar kemarin gempa. Kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang mungkin rumahnya rusak. Kita mau berdoa juga untuk mereka yang terluka. Kita mau doakan mereka, kiranya Tuhan boleh menguatkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami saat ini berdoa ya Tuhan untuk beberapa hal pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan untuk bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, badai sehingga menyebabkan Tuhan saudara-saudara kami yang di sana ya Bapa, mereka menderita kerusakan material, mereka menderita luka, mereka ada yang menjadi korban nyawa ya Bapa. Kami mau berdoa kiranya Tuhan Kau boleh memberikan kekuatan serta penghiburan kepada mereka di sana. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah yang menanggulangi. Kiranya pertolongan dapat segera tersalurkan dengan baik dan juga pemulihan Tuhan. Situasi dan kondisi di Nusa Tenggara Timur dapat berjalan dengan baik. Sehingga aktivitas ekonomi boleh kembali pulih dan orang-orang yang terluka Tuhan boleh kembali dipulihkan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gempa yang kemarin terjadi, mungkin memakan korban ya Bapa, ada korban nyawa dan juga terluka Tuhan di daerah Malang, Lumajang maupun juga Jember. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Mereka Engkau boleh kuatkan ya Tuhan, mereka boleh Engkau pulihkan ya Bapa. Mau juga untuk korban material Engkau boleh tolong ya Tuhan, agar segera kembali dipulihkan Tuhan, baik itu bangunan sekolah yang rusak maupun juga rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah beberapa doa yang kami naikkan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mau jawab sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendri Ongko Wijoyo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dan izinkan saya mengatakan saya lebih setuju sama hamba Tuhan ini yaitu ketimbang sama ibu tadi. 我更同意这位神父的话语胜过那一个女士。 Ya, dan izinkan saya mengatakan Paulus juga akan lebih setuju kepada hamba Tuhan ini ketimbang kepada ibu tadi. 保罗也同意这位神父所说的生与那一位女士。 Ya sih, kalau Yesus tidak dibangkitkan, buat apa bersusah payah makan minum, besok kamu mati kok. 如果基督不复活，我们吃吃喝喝吧，明天就要死了。 Ya, jika Yesus tidak dibangkitkan, untuk apa kita menjadi orang Kristen? Untuk apa saya menjadi hamba Tuhan? 如果基督没有复活，为什么我要成为基督徒？为什么我要成为神父？ Ya, sehingga itu kenapa hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat betul nggak Yesus itu bangkit dari antara orang mati? 今天我要引导大家看，是否耶稣真正复活。 Ya, meskipun saya tidak pernah melihat orang bangkit dari antara orang mati, tetapi iman saya bisa dipertanggungjawabkan dan bukan cuma sekedar pokoknya. 虽然我没有看过死人复活，但是我可以为我的信心在哪里向你们交代。 Dan kemudian kita akan melihat kalau betul Yesus bangkit dari antara orang mati, terus apa artinya buat kita? 如果耶稣真的复活，对我们有什么意义呢？ Sehingga hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat 3 fakta ya, yang tidak bisa dibantah bahwa Yesus betul bangkit dari antara orang mati. 有3个事实可以让我们不能够否认耶稣的复活。 Ya, fakta yang pertama adalah bagaimanapun saudara suka tidak suka harus mengakui gitu ya. Sampai hari ini tidak ada orang bisa menemukan kubur Tuhan Yesus, dan itu fakta. 第一个事实就是直到今天没有人能够行得到他的坟墓。 Ya, sehingga kenapa tadi kehebohan yang talpiot itu tidak sampai ke Indonesia, hanya berhenti di Amerika? 为什么刚才的传说只有停止在美国？ Ya, karena memang sudah terbukti tidak benar. 就是那不是事实。 Ya, sehingga sampai hari ini faktanya ya, tidak ada orang bisa mengatakan ini kubur Tuhan Yesus. 直到今天没有人能够说这是耶稣的坟墓。 Ya, sehingga penjelasannya apa? 他的解释是什么呢？ Ya, ada yang mengatakan oh Yesus itu tidak sungguh-sungguh mati ya. 就是耶稣不是真正的死了， Ya, sehingga mungkin dia cuma pingsan begitu 他 ya. 只有昏倒， Ya, sehingga kemudian dia bisa keluar daripada kuburan. 然后他能够从坟墓里出来。 Ya, pertanyaannya bagaimana orang yang baru saja disalib bisa menggulingkan batu yang sebesar itu? 那么一个已经被钉十字架的人，怎么有力量来滚开那个大石头？ Ya, menggulingkan batu yang sebesar itu tidak lebih gampang daripada kalau kita meninggal kemudian dikubur di bawah, kemudian dalam kondisi yang sudah hampir mati bisa keluar sendiri dari kuburannya. 那个滚开石头，把被钉十字架还难。 Ya, demikian pula tidak masuk akal kalau dikatakan bahwa oh mungkin para muridnya mencuri ya. 更不合逻辑的说，是门徒把他偷去， Ya, itu cari mati namanya. 那么是找死。 Ya, karena menariknya saudara memperhatikan ya, kita bahkan tahu siapa pemilik kubur Tuhan Yesus, betul kan? 我们知道谁拥有耶稣的坟墓 Nah, ini kembali ya, orang kekristenan itu unik ya. 啊。再说基督徒很特殊， Ya, kuburan daripada Tuhannya kita tidak tahu karena memang sudah tidak ada. 他信的神的坟墓已经找不着， Ya, tetapi nama pemilik kuburan itu kita bisa tahu loh. 但是我们知道拥有属于这个坟墓的主人，我们知道 Ya, itu tidak pernah terjadi dimanapun juga itu. 这是不曾发生的。 Ya, sehingga kalau pemilik kuburannya tahu, andai kata itu dicuri, ya jangan sangat mudah harusnya itu bisa dilacak. 如果我们知道这个坟墓的主人如果被偷去，我们可以在哪里调查？ Ya, sehingga fakta pertama yang tidak bisa dibantah dan belum ada penjelasan yang lebih baik adalah kubur Yesus faktanya kosong. 那么第一个事实就是耶稣的坟墓是空的。 Dan yang kedua ini ayat yang sangat penting ya, dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. 在哥林多前书15章第6节说， Ya, dikatakan apa? Saya bacakan dulu dalam bahasa Indonesia. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. 后来一时显给500多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。 Nah, saudara, ini adalah ayat yang sangat penting kalau kita mau memberikan pertanggungjawaban. Kenapa engkau bisa percaya orang bangkit padahal sendirinya tidak pernah lihat?
如果这一节圣经非常重要，来表达我们为什么相信那复活，虽然我们没有看见它。 Ya karena Alkitab mengatakan betul ya, kita tidak pernah melihat orang bangkit dari antara orang mati. 圣经说了，因为虽然我们没有看过死人复活， Sampai sekarang setahu saya dari Adiasa belum pernah ada orang kemudian keluar dari peti matinya begitu ya. 直到今天我们看在殡仪馆没有一个死人复活。 Ya tapi terus bagaimana kita bisa percaya apa yang tidak pernah kita lihat? 但我们怎么能相信我们所不看见的呢？ Ya firman Tuhan mengatakan karena ada saksi mata. 圣经说，因为有见证人。 Ya dan Pak Paulus tadi mengatakan ada lebih dari 500 saksi mata yang melihat sendiri. 保罗说有500个见证人亲眼看见主。 Ya, yang bahkan ketika Paulus menuliskan 1 Korintus, Paulus mengatakan sebagian besar dari mereka masih hidup. 当他写这哥林多前书的时候，一大半的人到如今还在。 Ya kalau tidak percaya tanya begitu ya. 如果不相信，可以请问他们。 Dan saudara, sampai hari ini, ya siapa bisa membantah kesaksian saksi mata itu kuat? 这到如今，谁能够否认见证人的见证？ Ya karena tidak ada yang namanya pengadilan ya. Kalau yang namanya saksi mata itu tidak diperhitungkan, betul? 没有一个法院能够忽略见证人的见证。 Ya kalau saya sebagai hakim kemudian memutuskan, ya engkau memang bersalah membunuh. 如果我是法官，我审判了他是被犯者杀人的， Ya kemudian narapidananya nanya ya, Bapak lihat saya membunuh? 那么那个犯人反问说：“你看见我杀人吗？ Ya tidak pernah lihat sendiri saya membunuh kan? 你没有亲眼看见我杀人， Ya berarti tidak boleh mengatakan saya membunuh. 所以不可以说我是犯人。 Ya tidak ada pengadilan kalau seperti itu. 在法庭里面， Ya sehingga seorang saksi mata itu mempunyai nilai yang sangat kuat. 所以一个见证人他有一个强大的这个价值。 Ya 500 saksi mata. Itu saudara mau bantah bagaimana caranya? 500个见证人，我们怎样能够反驳？ Ya sehingga itu juga menjawab ya kalau ada orang yang mengatakan oh Yesus itu tidak bangkit. Para murid karena begitu merindukan gurunya maka dia halusinasi. 如果有人说他不相信复活，因为门徒只不过想念是一个幻觉罢了。 Ya pernah lihat 500 orang halusinasi sekaligus? 是否你看过500个人有同样的幻觉？ Ya tidak ada. 没有。 Ya sehingga saksi mata itu 500 saksi mata mengatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. 500个见证人见证耶稣已经复活。 Dan bukti yang ketiga, 第3个见证， yang bagi saya adalah bukti yang paling kuat dari tiga-tiganya. 这是最重要的一个见证。 Ya dari mana kita tahu Yesus bangkit? 我们从那里知道耶稣复活？ Ya karena jikalau Yesus tidak bangkit, bagaimana bisa ada yang namanya gereja? 如果基督没有复活，哪里有教会呢？ Ya bagaimana gereja bisa ada, bagaimana gereja bisa bertumbuh kalau Yesus tidak bangkit? 如果教会耶稣没有复活，教会怎么样能够成长呢？ Ya para murid itu mendapatkan keberanian dari mana? 门徒从哪里得到这个胆量？ Ya para murid itu mendapatkan sumber daya dari mana? 他们从哪里得到这个资源？ Ya sehingga saudara fakta ya, tidak ada gerakan apapun sepanjang hidup manusia yang pertumbuhannya lebih cepat daripada gereja Kristen mula-mula. 我们历史上告诉我们，没有一个发展这样快比初期教会的发展。 Ya sekaligus juga fakta ya, tidak ada gerakan di sepanjang sejarah manusia yang di dalam 400 tahun pertama keberadaannya dianiaya sedemikian rupa. 在历史上也没有说一个发展，好像基督教的400年前受这样多种的逼迫。 Dan kalau ada orang yang mengatakan, oh kekristenan itu berkembang karena Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin itu abad keempat. 可能有人说，基督教的发展是因为该撒的。 Dan sebelum itu kekristenan dianiaya dan mengalami 10 penganiayaan besar. 在当初他们经历了10种的大逼迫。 Saudara bisa membayangkan ya, kalau 40 tahun sekali itu pandemi kita jadi apa ya? 你可以想象，如果40年一次的疫情，我们要成为什么样？ 40 tahun sekali pandemi besar, kemudian masih ada pandemi kecil gitu ya. 40年一次有大疫情，还有小疫情。 Ya tapi kekristenan herannya bertumbuh. 我们看是奇怪的是，基督教成长， Ya berkembang. 继续的发展。 Dan menjadi agama pertama ya di dalam sejarah umat manusia yang menjangkau seluruh dunia. Ini fakta.
并且是成为历史上一个见证说基督教充满了全世界。Ya, saya pernah membaca sebuah buku mengenai sejarah misi 我曾经看见一个宣教的历史， yang ditulis oleh Stephen Neal. 是 Stephanie 所写的。 Bagi saya orang ini luar biasa ya. 这个人非常了不起， Ya, karena dia benar-benar tidak hanya membahas misi di barat, tapi sampai misi di timur, sampai ke Indonesia. 他不是单单看在西方的这个宣教的历史，到东方到印尼。 Dan yang buat saya sangat takjub ya, dia mengatakan Injil sampai ke Indonesia. 使我惊奇的就是福音到印尼， Ya, sampai ke Pulau Jawa. 是到爪哇岛， Ya, sampai ke Jawa Timur. 是到东爪哇， Dan saya kaget dia mengatakan sampai ke Wiyung. 并且到布六。 Iya, gitu ya. Orang barat tahu Wiyung, saudara bingung apa enggak ya? 不知道你彷徨吗？ Ya, jangankan orang barat ya, kalau saudara ke Kalimantan ya, terus orang Kalimantan tahu Wiyung kan saudara mikirnya apa? Kamu pernah dari Surabaya ya? 如果问你的到加里曼丹的时候，人问你，他们说你到过泗水吗？ Ya, sehingga jangankan orang barat ya, orang Kalimantan, orang Sulawesi tahu Wiyung, saudara yang di Surabaya bisa bingung loh itu. 我们听到这句话感到迷茫。 Ya, sehingga saya sambil baca sambil bagaimana bisa ya orang barat tahu Wiyung begitu ya? 为什么西方人能够懂得这些事情？ Sampai kemudian satu kali saya naik taksi 有一次我坐 taxi， dan ternyata drivernya itu jemaat GKJW, tahu ya, Gereja Kristen Jawi Wetan. 原来这个司机是爪哇的教会的会友。 Dan ternyata saya baru tahu dari dia GKJW pertama itu di Wiyung. 我才知道他第一次的教会是在维永， Sehingga saya tidak tahu Stephen Neal itu dapat data dari mana, tapi yang pasti dia tidak ngarang. 但是我不知道他从哪里收集这些资料，但是他不是在哪里 Dan dia mengatakan ya, pada abad 19 untuk pertama kalinya di dalam sejarah manusia ada agama yang bisa disebut sebagai agama global. 人类是9世纪的人类的历史说明，基督教已经充满全世界。 Dan saudara, saya mendalami perjanjian baru ya. 我在这里是专注于新约。 Ya, izinkan saya mengatakan tidak ada orang bisa menjelaskan. Begitu ya. Bagaimana kalau Yesus itu tidak bangkit? Kekristenan bisa ada. 没有一个人能够解释，如果基督不复活，基督教怎么样能够存在？ Ya, dari orang-orang seperti Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, dari para murid yang jumlahnya tidak banyak yang begitu ketakutan, bagaimana bisa agama sampai Wiyung? 这从彼得3次否认主，从那些胆小的门徒，怎样能够把基督教传遍到全世界？ Ya, sehingga satu-satunya penjelasan yang bisa menjelaskan adalah ya Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. 所以唯一的一个答案就是基督真正的从死人中复活。 Ya, sehingga orang-orang seperti Petrus yang tadinya sudah begitu ketakutan, yang bahkan menyangkal Tuhannya, mereka kemudian begitu berani untuk boleh memberitakan Injil. 以致那个胆小的彼得能够悔改，充满勇敢的传福音。 Ya, sehingga izinkan saya mengatakan orang Kristen mempunyai suatu kebenaran pada waktu mereka percaya bahwa betul-betul ada yang namanya kebangkitan dari antara orang mati. 所以每一个基督徒有一个真理，就是当他确信耶稣从死里复活， Ya, itu bukan mitos, itu bukan dongeng. 那不是神话，不是童话的故事。 Ya, karena kubur Yesus benar-benar belum bisa ditemukan. 因为耶稣的坟墓不能够， Ya, karena 500 lebih saksi mata. 并且有500个见证人， Karena Injil bisa diberitakan ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Wiyung, sampai ke Galuhan, begitu ya, sampai ke satelit, dan kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 并且基督教能够充满全地。 Ya, sehingga pertanyaannya, ya setelah kita tahu bahwa kebangkitan itu kebenaran dan bukan cuma sekedar tradisi, lalu apa? 当我们知道复活是一个真理，不是传统，然后我们的回应是什么？ Ya, sederhana ya. Kalau memang orang betul-betul bangkit dari antara orang mati, 如果一个真正从死里复活， ya maka betapa ironisnya ya kalau orang Kristen hidup hanya sekedar untuk makan dan minum. 如果我们活着只不过为了吃吃喝喝， Ya, Paulus mengatakan jikalau tidak ada kebangkitan orang mati, mari makan dan minum karena besok juga mati kok. 如果没有复活，我们吃吃喝喝吧，明天就要死了。 Tidak usah repot-repot ke gereja, tidak usah repot-repot hidup bagi Tuhan, tidak usah repot-repot membuat ibadah online, besok mati kok. 不必麻烦的来到做礼拜，不必上网，因为明天要死了。
Tapi pertanyaannya, jikalau ada kebangkitan dari antara orang mati, bolehkah kita hidup hanya untuk hari ini saja? 如果基督真的复活，我们是否单单为了吃喝而 Ya, 活？ jikalau kita mempunyai seorang anak dan andai kata kita betul-betul yakin dokter sudah mengatakan anakmu tidak akan lebih dari beberapa tahun. 如果我们相信有一个父亲说你的孩子不能够再活几年， Ya, tidak mungkin bisa sampai dewasa. 他不可能能够成为到年长， Saudara masih akan ngotot meminta dia belajar? 是否你还是要他继续的努力？ Ya, kalau dokter betul sudah memvonis dan sekian dokter memvonis umurnya hanya 1-2 tahun. 他的年岁只有1-2年的话， Ya, saudara betul akan meminta dia untuk ikut ujian? 你是否要他参加会考？ Atau ya sudahlah, kamu maunya apa? Karena tinggal setahun, tinggal 2 tahun. 你一定问他剩下1-2年你要什么？ Tapi karena kita percaya anak kita akan bertumbuh besar, maka dia harus belajar. Dia tidak boleh hidup hanya untuk 1-2 tahun saja. 因为我们知道我们的孩子一定成长，所以我们要鼓励他一定要学习，因为他不是为了1-2年而活 Ya, sehingga pertanyaannya kita bagaimana ya? 那么今天我们如何呢？ Kalau anak kita nanya, Papa, Mama, kenapa saya kok mesti belajar? 如果孩子们说爸爸妈妈为什么我要学习？ Ya, saya khawatir jawaban Kristen, Kristen bakal sama loh. 我怕我们的答案是一样的。 Kamu kalau tidak belajar nanti mau kerja apa? 如果你不学习，你要做什么？ Betul ya? 对吗？ Ya, dan kalau anak kita agak nekat sedikit, kenapa Papa Mama saya mesti kerja? 为什么我的父母还要工作？ Kira-kira jawabannya apa, saudara? 那么他的答案是什么？ Ya, jawabannya standar kan? 他的答案是一样的 Ya,。kamu kalau tidak kerja terus mau makan apa? 如果你不工作，你要吃什么？ Ya, uang tidak tumbuh dari pohon, 那 gitu 个 ya. 钱不是从树上里掉下来。 Wah, sehingga kalau anak kita kritis sedikit ya. 如果我们的孩子非常的 Oh, saya sekolah supaya kerja. 我读书是为了工作， Ya, saya kerja supaya bisa makan. 我工作为了要吃， Ya, berarti saya hidup untuk 那么我活着是为了 saya hidup untuk 我活着为什么？ ya. Persis seperti yang Paulus katakan ya, makan dan minum. 就是活着吃喝。 Dan yang menyedihkan, bukankah seringkali orang tua mau Kristen, tidak Kristen, jawabannya ya kurang lebih seperti tadi. 有多少的人普遍性的回答是一样的？ Ya, harusnya orang Kristen tidak. 应该基督徒不是这样。 Ya, kita percaya kebangkitan dari antara orang mati. 我们相信耶稣从死里复活， Ya, berarti kita percaya hidup ini mempunyai suatu nilai yang kekal. 我们相信我们的生命有永恒的价值。 Ya, sehingga harusnya orang Kristen menjawab, kamu sekolah karena Tuhan memberikan kepada kamu talenta dan kamu harus menemukannya melalui kamu sekolah. 我们读书是在读书当中，我们行的知道自己的恩赐。 Dan kalau kamu sudah menemukannya, pakai talentamu itu, bekerja sesuai talentamu itu dan permuliakanlah Tuhan. 让我们使用的恩赐来荣耀上帝。 Kalau kamu tidak sekolah, tahu dari mana talentamu itu apa? 如果你不读书，你怎么样得到你的恩赐呢？ Tahu dari mana kamu lebih cocoknya kimia atau fisika atau biologi atau bahasa atau yang lain? 你不知道你的恩赐是在哪一方面。 Ya, padahal kamu ciptaan Tuhan. 你要相信你是神所创造的， Ya, sehingga kamu ada bukan karena kebetulan. 你有不是偶然的， Dan bukannya setelah mati kemudian tidak ada. 你死了也并不是变为无有。 Ya, Tuhan menciptakan kamu itu unik dan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan setelah kita mati. 神制造你是特别的，所以你死后也要向神交账。 Ya, sehingga kamu sekolah, kamu kerja untuk boleh menggenapkan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. 所以你读书，你工作是要成就神在你身上的旨意。 Ya, permisi tanya ya, berapa banyak orang tua yang ketika ditanya anaknya menjawab seperti tadi? 请问有多少位的家长，当孩子问他的时候有这样的答案？ Dan berapa banyak yang jawabannya adalah kamu mau makan apa? 很多人说你要吃什么？ Ya, pertanyaannya, kita percaya kebangkitan atau tidak? 我们信耶稣， Ya, kebangkitan itu betulkah suatu kebenaran ataukah hanya suatu tradisi belaka bagi setiap kita? 复活是一个真理，还是一个传统？ Dan yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh percaya kebangkitan dari antara orang mati, 如果我们真正相信从死里复活， ya, maka satu sisi sejauh mana kita mengamini bahwa kematian itu memang nyata, 我们可以承认说死亡是一个现实。 ya, tetapi sejauh mana juga kita mengamini kematian itu bukan hal yang final. 但是我们知道
死亡并不是最后的一件事。 Ya, yang menyedihkan dari orang Kristen bukan cuma sekedar tujuan sekolah, tujuan kerjanya sama dengan yang tidak Kristen sekedar untuk makan. 让我们的人生和不幸的人不一样，不是单单为吃喝。 Ya, yang menyedihkan kedua adalah seringkali Kristen tidak Kristen ketakutannya akan maut itu tidak ada bedanya. 就是信与不信对死亡的恐惧感是一样的。 Ya, sehingga kadang-kadang saya merasa Tuhan memang sangat sabar ya. 我想上帝非常， Ya, setiap minggu kita nyanyinya Kau yang terindah. 每个礼拜我们说你是最美好的。 Ya, tapi kalau bisa kita jangan cepat-cepat ketemu begitu ya. 如果能够不要早早离开世界。 Ya, saya pernah salah seorang jemaat pada waktu Christmas Carol pernah cerita datang ke rumah seorang AI yang sudah lanjut usia. Itu kenapa kita Christmas Carol karena dia tidak mungkin ke gereja ya. 在圣诞节报佳音的时候，来到一位阿姨年长的阿姨的家，因为她不能够做礼拜。 Ya, pada waktu ditanya AI mau didoakan apa? 阿姨，你要为你祷告什么事？ Sudah bisa menebak kira-kira mau didoakan apa? 你能够猜出她要为什么祷告？ Doakan supaya saya umur panjang. 你为我祷告，让我长寿。 Ada yang mau menebak AI ini usianya berapa? 你要相信她的岁数多少？ Ya, 104 tahun. 104岁， Doanya supaya minta umur panjang. 她还要求长寿。 Ya, nyanyinya engkau adalah permata hatiku. 她所唱的诗歌是“你是我的宝贝”。 Saudara, kadang-kadang kita benar-benar kita harus bertanya loh. Kita ini betul percaya ada Yesus atau enggak sih? 我们要时常自问：我们是否真正相信有耶稣？ Ya, kita ini betulan percaya dia yang terindah atau tidak sih? 我们是否真正相信他是最美好？ Ya, kita ini betulan percaya ada kebangkitan dari antara orang mati atau tidak? 我们是否真正有死人复活？ Ya, kalau betulan percaya, kenapa bisa begitu takut akan apa yang namanya maut? 为什么我们这样惧怕死亡呢？ Ya, sehingga pada waktu pertama kali vaksin, wah semua pada takut. Kalau kemudian disuntik jadi begini jadi begitu bagaimana? 第一次要打中疫苗的时候，大家都惧怕。 Wah, sekarang gantian. Wah, semua pada mau. Bahkan kalau perlu pakai cara-cara bagaimana caranya, pokoknya dapat vaksin. 现在所有的人要中疫苗。 Ya, semua tujuannya yang menyedihkan hanya satu. Pokoknya bagaimana saya tidak meninggalkan dunia ini. 他的目的就是说我怎样不离开这个世界。 Ya, sementara kita mengatakan kita percaya Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia siap menyambut kita kapanpun kita kembali kepada dia. 另一方面是我们要随时准备迎接我们的主。 Ya, sehingga bolehkah Paskah sudah berlalu seminggu kemarin ya? 我们已经庆祝了复活节1周过去了。 Ya, bolehkah sebelum saudara melupakannya, kita boleh sungguh-sungguh bertanya di dalam hati kita. 当我们还没忘记的时候，我们真正的问主。 Dan biarlah kita percaya Paskah itu kebenaran dan bukan cuma sekedar tradisi. 我们真正相信复活是真理，不是传统。 Dan biarlah kita belajar konsisten dengan apa yang kita katakan kita percaya. 让我们真正持守我们所信的。 Amin. Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan kami boleh mengenal Yesus yang bangkit dari antara orang mati. 亲爱父上帝，我们实在要满心感谢你，因为我们认识那从死里复活的主耶稣。 Ya, satu peristiwa yang memberikan satu pengharapan kepada semua umat manusia di dunia ini. 这一个经历使给我们世人一个盼望。 Tapi ampunilah kami ya Tuhan, kalau seringkali kami mengatakan diri kami percaya. 求你赦免我们，多少时候我们承认自己相信， Tapi mungkin kami hanya percaya itu sebagai satu tradisi yang kami terbiasa saja merayakannya. 但是我们的信心只不过是传统的庆祝。 Ya Tuhan, kami rindu untuk bagaimana keyakinan akan kebangkitan itu bukan hanya sekedar di mulut kami. 求神帮助我们相信复活，不是单单在口里， Ya, biarlah dalam sedalam hati kami boleh untuk mengamininya. 让我们从心里深处真正的相信。 Sehingga bagaimana kami sekolah, bagaimana kami bekerja, biarlah tidak sama dengan mereka yang belum percaya. 以致我们生活、工作、读书不是像不信的人。 Dan bagaimana cara kami menghadapi maut, biarlah juga boleh berbeda karena kami memiliki pengharapan. 因为我们拥有的盼望是我们用不同的态度来面对死亡。 Ya, suara manusia sudah berlalu. 人的声音会过去， Ya, kiranya Roh Kudus Tuhan boleh terus berbicara kepada kami. 求圣灵继续感动我们。 Ya,
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. 奉主耶稣基督的圣名求， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati setiap 上帝 kita. 祝福。 Mari jemaat sekalian, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita akan bersama mengujikan pujian sebab Dia hidup. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening BCA yang tertera di layar maupun juga scan barcode yang ada di layar. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, hapus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Tahu hari esok sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang dapat kami berikan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati apa yang sudah kami beri ini ya Bapa, dan sungguh-sungguh boleh berguna Tuhan bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi maupun juga untuk tangan-tangan yang nantinya mengelola, Kau boleh berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mewakili segenap jemaat GKT Hosana, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Hendri Ongko yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga memohon maaf karena terdapat kesalahan teknis selama ibadah live streaming ini berlangsung dikarenakan adanya gangguan internet. Maka jemaat untuk dihimbau agar dapat mengikuti ibadah atau melihat ulang di lain hari melalui link yang baru. Jemaat dapat juga mengikuti di dalam ibadah sore nanti untuk melihat tayangan ini. Terima kasih. Warta tambahan oleh Evangelis Philip. Waktu dan tempat kami persilakan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, doa saya adalah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bukan cuma tubuh kita jasmani tapi juga roh kita, ya kerohanian kita juga makin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya tambahkan dua hal saja. Yang pertama adalah kita terus menghimbau kepada jemaat yang sudah vaksin 2 kali boleh ikut ibadah secara onsite di gereja. Nah, saudara daftar dulu di sekretariat, dan kalau ternyata saudara untuk mendaftar pun agak kesulitan, ya mau ngisi Google Form dan segala macam, Bapak Ibu datang saja. Datang tapi tolong daftar di depan di pintu gereja supaya kami bisa mendata dan menentukan tempat duduknya.
dengan tujuannya adalah untuk nanti tracing kalau ada apa-apa, kira-kira seperti itu. Ya, tapi saya percaya bahwa kalau kita semua terapkan protokol kesehatan, kita akan aman dan kita akan sehat-sehat saja. Bapak Ibu, pandemi mengubahkan seluruh tatanan cara hidup kita, ya, termasuk juga cara beribadah kita. Saya khawatir kalau lama-lama Bapak Ibu tidak hadir di ruang ibadah gereja kebaktian, wow, jangan-jangan makin lama itu bisa makin malas begitu ya, karena itu menjadi sebuah kebiasaan, ya, ikut ibadah live streaming, ya, kadang-kadang gimana ya? Kalau rasa aduh bangun kesiangan, ya udah nggak usah mandi dulu, tetap ikut kebaktian gitu kan ya. Ya, ataupun wah lagi lapar nih sambil makan sambil ikut kebaktian dan sebagainya. Ya, mungkin hal-hal seperti itu akan mengganggu kita jelas dan akhirnya kita lama-lama menjadi kok seperti biasa gitu ya. Sebab itu saya rindu ya, seperti hari ini kita lihat ada beberapa jemaat yang sudah hadir, yang sudah vaksin, kita sangat bersyukur. Dan sekali lagi saya mendorong supaya setiap jemaat yang sudah vaksin 2 kali cepat ambil langkah keputusan dan tekad untuk hadir kembali di rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Ya, itu kerinduan kita semua. Hal yang kedua adalah saya ingin menekankan begitu bahwa selama 2 tahun ini sejak saya menjadi gembala baru tempat ini, saya ingin sekali dan rindu supaya setiap jemaat itu menjadi jemaat yang aktif, berinisiatif. Bukanlah jemaat yang pasif, ya. Artinya gini bahwa kita akan memulai sebuah kegerakan. Saya lebih setuju dengan pakai kegerakan movement daripada sebuah program. Karena kalau program mungkin tahun depan berhenti, 2 tahun lagi berhenti gitu ya. Tapi kita akan menjadikan ini sebuah kegerakan, artinya ini harus terus ada di dalam kehidupan jemaat. Dalam gereja kita GKT Hosana, yaitu melalui kelompok kecil yang selama ini kita kenal sebagai CG, Care Group. Begitu ya. Mungkin ada sebagian jemaat sudah tahu ini, tapi mungkin ada sebagian jemaat yang merasa apa sih itu care group gitu kan ya. Sejenis kue apa gitu, bukan kue ya. Itu aja sebuah kelompok kecil, sebuah metode katakanlah, saya lebih suka katakan itu menjadi sebuah kegerakan, yaitu penggembalaan dan pemuridan kepada jemaat sehingga jemaat bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidupnya melalui kelompok-kelompok kecil. Ya, kelompok-kelompok kecil yang ada ini. Untuk itu saya rindu sekali bahwa jemaat Tuhan menjadi jemaat yang aktif, yang ikut terlibat di dalam gereja Tuhan. Saya rindu supaya jemaat adalah ambil bagian di dalam pelayanan bagi Tuhan. Untuk itu saya rindu kalau ada jemaat yang terbeban di dalam kelompok kecil seperti ini, tolong daftarkan dirimu kepada hamba Tuhan. Nanti akan kami mentor, kami akan latih, kami akan kasih tahu cara-cara bagaimana memimpin di dalam kelompok kecil. Jadi tidak usah takut nanti gimana gitu, enggak. Ya, kelompok kecil, pimpin kelompok kecil juga bukan seperti engkau harus berkhotbah dan sebagainya, tidak. Ya, apa yang dilakukan dalam kelompok kecil adalah bahwa kita ingin membangun rasa kekeluargaan, kebersamaan kita, saling memperhatikan begitu, belajar firman Tuhan bersama, saling mengasihi, saling mendorong, menghibur, saling mendoakan, dan juga bertumbuh bersama di dalam firman Tuhan. Saya ingin bahwa gereja kita menjadi sebuah keluarga, ya, dengan rasa keintiman yang dalam satu dengan yang lain seperti itu. Maka sekali lagi saya rindu jemaat adalah jemaat yang aktif dan berinisiatif. Jangan hanya menjadi sebuah jemaat yang pasif di sana ya. Seringkali kita mendengar, kok saya nggak diteleponin, kok saya nggak diperhatikan, gereja kok nggak punya kasih dan sebagainya. Rubah paradigma ini. Mulai sekarang bertanya kepada diri sendiri, apa yang harus saya lakukan? Jangan pasif saja tapi aktif begitu kan ya. Mungkin ada orang-orang yang saya harus teleponin, yang harus saya kunjungi ataupun seperti itu. Bayangkan ya kalau semua jemaat bisa terlibat di dalam kelompok kecil seperti ini, wah, ini gereja akan menjadi sesuatu yang luar biasa begitu. Kalau saya umpamakan gereja itu seperti lagi pertandingan sepak bola begitu ya. Saya rindu setiap jemaat itu adalah pemain, bukan penonton. Kalau penonton banyak ngomongnya, nggak kerjain apa-apa, kira-kira gitu ya. Tapi kalau pemain, dia hanya taunya main, melayani bersama-sama. Jadi kita akan mulai kegerakan ini. Sebenarnya dalam komisi kita sudah jalan 3 bulan yang lalu, ya, Januari sampai Maret. Nah sekarang April sampai Juni kita sedang merekrut untuk mentor-mentor. Ada ketua kelompok kecil, nanti kita akan latih.
Jemaat sekalian bersedia? Kita akan memulai sesuatu yang baru, ya. Kita ingin sebuah kegerakan ini supaya betul-betul menjadi sebuah metode di dalam kita menggembalakan dan memuridkan jemaat sekalian supaya betul-betul bertumbuh, ya. Saya rindu bahwa jemaat kita bukan hanya dari segi waktu sudah lama di gereja 30-40 tahun, tapi adalah jemaat yang mau melakukan sesuatu, yang mau berbuah, yang mau memberkati orang lain, yang aktif dan berinisiatif. Kalau semua jemaat ikut ambil bagian seperti ini, sekali lagi kita bisa bayangkan gereja kita akan seperti apa. Akan diberkati Tuhan dan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan untuk bersama beribadah di GKT Hosana ini. Terus doakan hal ini dan ambil bagian di dalam pelayanan ini. Baik, saya kira itu dua hal yang ingin saya tekankan dan saya akan terus men-sharekan hal ini supaya setiap jemaat mengerti. Gitu ya. Kelompok kecil adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus, dan iman kerohanian kita akan makin dikuatkan. Kira-kira seperti itu. Ada masalah apa, kesulitan, pertanyaan, silakan telepon kami karena teleponnya sudah ada di warna jemaat supaya bisa dikomunikasikan, didiskusikan dengan sebaik-baiknya. Baik, saya kira seperti itu. Jemaat sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyi doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berkesudahan, cinta kasih Allah Bapa yang tidak pernah berubah, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai, memenuhi hidup saudara dan memimpin hidup saudara setiap hari, langkah demi langkah, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. 愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝那不变的慈爱，与圣灵的交通感动，常常与弟兄姊妹同在，从今时直到永永远远。阿门。弟兄姊妹请坐，默祷善会神与你们同在。Silakan duduk, jemaat sekalian, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati.